Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk membidik target pertumbuhan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2 triliun rupiah pada 2026. Hingga kuartal 1 2026, perseroan sudah merealisasikan marketing sales sebesar 20,05% dari target tersebut. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. PT Metropolitan Land Tbk membidik target pertumbuhan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2 triliun rupiah sepanjang 2026. Ya, untuk mengejar target tersebut, perseroan menyiapkan sejumlah strategi seperti meluncurkan produk residensial yang sesuai kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek existing, serta meningkatkan kontribusi recurring income. Emiten properti PT Metropolitan Land Tbk membidik target pertumbuhan prapenjualan atau marketing sales sebesar 2 triliun rupiah pada 2026. Hingga kuartal 1 2026, perseroan sudah merealisasikan marketing sales sebesar 20,05% dari target tersebut. Direktur Utama PT Metropolitan Land Tbk Olivia Suroyo mengatakan capaian tersebut mencerminkan tantangan yang masih membayangi sektor properti sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi perseroan untuk mengakselerasi penjualan pada sisa tahun ini. Adapun target marketing sales pada tahun ini tercatat naik tipis dari realisasi marketing sales sepanjang 2025 yang senilai 1,87 triliun rupiah. Sepanjang 2025, kinerja pendapatan dan laba perseroan juga tercatat kurang maksimal. Manajemen mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari kondisi pasar properti yang masih dalam fase penyesuaian sejak tahun lalu. Permintaan properti lebih didominasi segmen menengah, sementara segmen atas cenderung lebih selektif sehingga menahan laju penjualan. Sementara itu, untuk mengejar target marketing sales tahun ini, perseroan menyiapkan sejumlah strategi seperti meluncurkan produk residensial yang sesuai kebutuhan pasar, mengoptimalkan penjualan proyek existing, serta meningkatkan kontribusi recurring income. Perseroan juga memperkuat pemasaran digital dan menjalin kolaborasi strategis guna memperluas jangkauan pasar. Segmen residensial tetap menjadi andalan utama dengan dukungan tambahan dari segmen hotel dan komersial yang memberikan kontribusi pendapatan yang lebih stabil. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, emiten komponen otomotif PT Dharma Polymetal Tbk mengalokasikan belanja modal senilai 400 miliar rupiah pada tahun 2026. Belanja modal tersebut diharapkan mampu untuk memberikan daya saing lebih kuat bagi perusahaan. Manajemen menyatakan besaran belanja modal tersebut dapat disesuaikan seiring berjalannya waktu, terlebih jika terdapat rencana perseroan untuk mengakuisisi perusahaan lainnya dalam rencana ekspansi. Adapun mengenai sumber pendanaan, untuk keperluan belanja modal tersebut, perseroan mengandalkan kekuatan arus kas internal, serta dukungan fasilitas perbankan yang tersedia. Di tahun 2026, perseroan menargetkan peningkatan revenue di kisaran 10%. Menunjang pencapaian target tersebut, sejumlah upaya diversifikasi dilakukan oleh perseroan. Salah satunya dengan memperbesar cakupan bisnis ke renewable energy component, di mana perseroan dilaporkan tengah mempersiapkan diri dengan menyiapkan battery energy storage system. Pemirsa, PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk atau OBAT akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada Mei atau 11 Mei 2026, di mana rapat ini menjadi momen evaluasi kinerja perusahaan sekaligus menentukan arah strategis ke depan. Manajemen OBAT menyebut RUPST sebagai bagian dari komitmen menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Direktur Utama Is Herianto menegaskan rapat ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh atas kinerja tahun buku 2025 serta memperkuat fondasi operasional perseroan ke depan. Rapat akan digelar di Haris Hotel dan Konvensional Solo dengan agenda utama meliputi persetujuan laporan tahun 2025, laporan keuangan audit, hingga penggunaan laba bersih. Selain itu, pemegang saham juga akan menetapkan akuntan publik untuk tahun buku 2026 serta remunerasi direksi dan dewan komisaris. Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang tercatat per 16 April 2026 dengan partisipasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui sistem isi-kese.
Hingga penutupan perdagangan terakhir saham OBA berada di level Rp338 per saham, turun 1,74% harian dan terkoreksi 12,89% sepanjang tahun berjalan. Berbagai sumber, IDX Channel. Negosiator utama Iran dan Amerika Serikat mengungkapkan negosiasi terbaru antara kedua pihak baru-baru ini telah mencapai kemajuan. Meski demikian, sebagai tanggapan atas blokade berkelanjutan Amerika Serikat, Teheran kembali memutuskan untuk menutup Selat Hormuz tak lama setelah mengumumkan pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Negosiator utama Iran mengatakan pembicaraan dengan Amerika Serikat baru-baru ini telah mencapai kemajuan, tetapi masih ada perbedaan pendapat mengenai isu nuklir dan Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyebutkan percakapan yang sangat baik dengan Teheran meskipun memperingatkan terhadap pemerasan atas jalur pelayaran utama tersebut. Kedua pihak tidak memberikan rincian spesifik tentang keadaan negosiasi pada hari Sabtu pekan lalu, beberapa hari sebelum gencatan senjata yang rapuh dalam perang Amerika Serikat Israel melawan Iran akan berakhir. Kepala negosiator Iran Muhammad Bakir Kalibaf merujuk pada pembicaraan akhir pekan lalu mengatakan negosiasi telah mencapai kemajuan tetapi masih ada jarak yang besar di antara kedua pihak. Sedangkan Trump mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan percakapan yang sangat baik, tetapi tidak memberikan detail lainnya. Namun Teheran membalikan arah pada hari Sabtu untuk menegaskan kembali kendali atas Selat Hormuz, sekali lagi menutup titik hambatan energi dan menambah ketidakpastian baru. Iran mengatakan pihaknya menanggapi blokade berkelanjutan Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata. Sementara pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei mengatakan Angkatan Laut Iran siap untuk memberikan kekalahan pahit baru kepada musuh-musuhnya. Adapun sebelumnya pada Jumat lalu Iran telah mengumumkan pembukaan kembali sementara Selat Hormuz setelah kesepakatan gencatan senjata 10 hari yang dimediasi Amerika Serikat pada hari Kamis antara Israel dan Lebanon. Berbagai sumber, IDX Channel. Harga minyak kembali menguat tajam pada awal sesi perdagangan di hari Senin setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan pada akhir pekan. Kenaikan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul penutupan Selat Hormuz. Minyak mentah berjangka Brent melambung 7,26% ke level $96,94 per barrel pada hari Senin pagi waktu Singapura, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 7,24% ke posisi $89,92 per barrel. Sebelumnya harga minyak sempat merosot lebih dari 9% pada hari Jumat. Namun situasi berbalik ketika Amerika Serikat dan Iran saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melakukan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut. Ketegangan ini memacu kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi dunia dan pelaku pasar kini mencermati perkembangan lebih lanjut dari konflik tersebut, mengingat eskalasi yang berlanjut berpotensi memperburuk ketidakpastian dan mendorong harga minyak semakin tinggi dalam waktu dekat.